Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku punya sebuah cerita yang menyedihkan namun juga sangat-sangatlah menginspirasi. Dan ini juga adalah sebuah cerita di mana takdir dua orang yang terhubungkan dari sebuah tragedi. Kalau kamu penasaran ceritanya seperti apa, make sure to keep on watching. Kisah ini dimulai di tahun 1965. Ada seorang laki-laki yang bernama Daryl Hunt. Dia lahir pada tanggal 24 Februari 1965 di Winston-Salem, North Carolina, Amerika. Jadi Daryl ini adalah seorang Pisces. Aku rasa sekarang kan zodiak itu populer banget ya. Jadi untuk main character di setiap cerita aku bakal share zodiak mereka. Nah, si Daryl ini dia memiliki seorang abang dan seorang adik perempuan. Sejak kecil dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya ya dari bagian ibunya. Ibunya itu sangat jarang bertemu dengan anak-anaknya. Namun setiap kali ibunya yang bernama si Jean itu datang menjenguk anak-anak dia akan memanggil dirinya itu sebagai tante. Jadi dia seakan-akan nggak mau mengakui kalau mereka adalah anak-anak mereka. Jadi si Daryl ini juga nggak tahu kalau Jean ini adalah ibunya. Namun ketika si Daryl baru berusia 9 tahun, dia mendapatkan kabar kalau tantenya si Jean ini itu dibunuh. Di saat yang sama, si Daryl juga diberitahu kalau Jean itu sebenarnya adalah ibunya. So guys, sejak kecil memang Daryl memiliki masa kecil yang kurang baik ya. Sejak ibunya meninggal, Daryl sangat-sangatlah stres, dia sangat-sangat sedih sekali dan tampaknya ini berdampak ketika dia dewasa. Pada saat dia beranjak sekolah SMA, akhirnya dia memutusin untuk drop out ya. Dia keluar dari SMA-nya, dia udah gak mau sekolah lagi for whatever reason. Tapi yang jelas ketika dia berusia 18 tahun, kakeknya menyisihkan sedikit uang untuk Daryl dan bilang kepada dia kalau ini adalah uang ya sedikit, kamu pakai deh untuk sewa apartemen sama cewek kamu. Ya udah, kamu coba cari kerja, kamu mencoba untuk mandiri lah gitu. Nah, si Daryl pun setuju. Dia pun mengambil uang tersebut, dia sewa apartemen, dia tinggal dengan ceweknya pada saat itu, dan dia melamar kerja sebagai pekerja konstruksi. 1 tahun setelah dia bekerja sebagai konstruksi, namun setelah 1 tahun dia bekerja di bagian konstruksi, dia dipecat. Nah, pada saat itu dia pun kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya dia udah gak bisa bayar uang sewa apartemen. Ceweknya pun mutusin untuk tinggalin dia. Jadi ceweknya itu bukan ride or die ya. Dia begitu melihat Daryl gak punya pekerjaan, gak bisa bayar apartemen, langsung bye. Anyway, ini membuat Daryl makin sedih ya. Pastinya kepercayaan dirinya juga menurun. Dan akhirnya dia berteman kembali dengan teman masa kecilnya yang bernama Sammy Mitchell. Sammy Mitchell juga sama seperti Daryl, dia juga gak kerja gitu ya, pengangguran juga. Jadi ya profil mereka itu seperti itu. Beberapa bulan setelah Daryl menganggur, ada sebuah kejadian di kota kecil Winston-Salem ini yang mengguncang penduduknya. Ditemukan seorang perempuan yang masih muda itu dalam keadaan meninggal setelah dia diperkosa dan dibunuh dengan ditusuk sebanyak 16 kali. Kejadiannya terjadi pada jam 6 pagi ketika dia sedang on the way ke tempat kerja barunya, tepatnya di sebuah perusahaan koran yang bernama The Sentinel Newspaper. Dan karena ini adalah kejadian di bulan Agustus tahun 1984, teknologi DNA masih nggak canggih. Jadi kalau misalnya kita punya sampel DNA pun, itu kita nggak bisa mencocokkan dengan DNA orang lain ataupun orang yang kita curigai. Jadi wajar banget ya, setelah 3 minggu pun polisi kesulitan untuk mencari pelaku pembunuh perempuan ini. By the way, perempuan ini bernama Deborah Sykes. Dan setelah 3 minggu, penduduk makin resah ya. Mereka terus-menerus mendesak, mempertanyakan kasus ini gitu loh. Kenapa polisi masih belum menangkap
pelakunya. Nah, polisi yang tidak mau penduduknya resah, akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil saksi mata, di mana setelah itu mereka menyuruh saksi mata tersebut untuk pilih dari line up ya. Jadi ada laki-laki gitu yang dijajarkan, di mana saksi mata disuruh untuk nunjuk, kamu rasa itu kira-kira siapa sih pembunuhnya gitu kan. Nah, saksi mata ini dia juga nggak yakin 100%, dia menunjuk Daryl Hunt. Pada saat polisi tanya, apakah kamu yakin ini adalah pelaku pembunuh Deborah Sykes? Saksi mata bilang, aku nggak yakin, aku nggak tahu, tapi kayaknya sih dia gitu. Nah, tanpa bukti fisik, tanpa menginterogasi Daryl lebih lama, keesokan harinya muka Daryl Hunt langsung terpampang nyata di setiap surat kabar Winston-Salem dan juga di media berita. Dia langsung dituduh sebagai pelaku pembunuh Deborah Sykes. Pada saat itu, seorang agen FBI yang bernama Greg McRae mengatakan kalau dia sih nggak yakin kalau Daryl adalah pelakunya. Kenapa? Karena dari pengalamannya selama bertahun-tahun melihat kasus kriminal, dia melihat kalau orang yang menusuk seseorang bisa sampai 16 kali ya, dan sebelumnya itu diperkosa, ini adalah orang yang pastinya sudah punya catatan kriminal, sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Sedangkan Daryl pada saat itu baru berusia 19 tahun, dia tidak memiliki catatan kriminal gitu. Meskipun begitu, hakim di Winston-Salem tidak peduli dan menetapkan kalau Daryl Hunt adalah tersangka pembunuh Deborah Sykes. Pada saat itu keputusan dibuat oleh 12 juri. Daryl dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sampai dia meninggal. Fast forward tahun 1994, sudah ada teknologi DNA yang jauh lebih canggih, di mana pada saat itu sudah bisa yang namanya kita itu matching DNA ya. Jadi kalau misalnya aku ambil sampel DNA aku dan aku ambil sampel DNA aku yang aku taruh di meja atau aku taruh di mana gitu ya, kita bisa cocokkan gitu. Dan pada saat tubuh Deborah Sykes itu diautopsi, ditemukan sampel DNA sperma di tubuhnya yang kemudian sudah disimpan oleh tim forensik selama bertahun-tahun. Jadi pada saat si Daryl mau melakukan tes DNA itu bisa, dia pun langsung mengambil sampel DNA dia yang kemudian dicocokkan dengan sampel DNA yang ditemukan di tubuh Deborah. Pada saat dites itu tidak cocok sama sekali. Jadi udah pasti dong ya kalau Daryl itu bukan pelakunya, bukan pemerkosa maupun pembunuhnya. Namun hakim di Amerika bersikeras mengatakan kalau mungkin saja Daryl itu adalah orang yang kedua gitu loh. Jadi si Daryl ini bekerja sama dengan temennya yang mungkin sekarang masih bebas di luar sana. Kita nggak tahu, tapi kita masih yakin kalau Daryl itu ada hubungannya dengan kematian Deborah. Pastinya dia itu bersekongkol dengan temennya gitu. Hingga akhirnya Daryl pun sekali lagi dia pasrah dan dia tidak bisa membela diri dan melakukan apa-apa. Daryl pun kembali mendekam di penjara 9 tahun lagi hingga akhirnya pada bulan Desember 2003 pengacara Daryl kembali meminta kepada hakim untuk mencocokkan sampel DNA yang didapatkan di tubuh Deborah itu coba dicocokkan dengan database Amerika gitu loh. Dan benar saja bukan dari DNA Daryl, melainkan sampel DNA yang cocok dengan seorang laki-laki bernama Willard E. Brown. Willard E. Brown adalah seorang laki-laki yang juga tinggal di Winston-Salem, di kota yang sama di mana Deborah dan juga si Daryl tinggal. Dan 1 tahun setelah kejadian Deborah tersebut, si Willard ini sampel DNA-nya dikumpulkan. Kenapa? Karena dia juga dicurigai sebagai pembunuh seorang perempuan yang kematiannya juga mirip banget dengan Deborah. Namun entah kenapa polisi tidak menindaklanjuti kasus Willard E. Brown ini dan dia pun bebas. Pada saat itu sampel DNA sudah cocok ya dengan Willard, jadi polisi pun langsung menggerakkan pasukan mereka dan menangkap si Willard. Setelah itu Willard pun langsung diinterogasi, ditunjukinlah sampel DNA dia yang cocok dengan sampel DNA yang ditemukan di tubuh Deborah, dan akhirnya Willard pun mengaku kalau dia adalah pemerkosa dan pembunuh Deborah. Akhirnya 6 Februari tahun 2004, 19 tahun setelah Daryl itu dipenjara, akhirnya dia pun dikeluarkan.
Kamu bisa bayangin ya, si Daryl yang pada saat itu baru berusia 19 tahun, dia nggak bersalah, dia malah dituduh, hingga akhirnya selama 19 tahun kemudian itu dia didekam di penjara. Setengah dari hidupnya itu dia habiskan di penjara. Padahal dia nggak bersalah. Kasian banget sih aku mikirnya. Anyway, akhirnya dia pun keluar ya dari penjara. Dan si Daryl ini masih baik banget. Dia memaafkan hakim Amerika. Dia juga memaafkan juri-juri yang mengatakan kalau dia bersalah, dan dia juga memaafkan polisi yang menangkapnya. Setelah keluar dari penjara, Daryl memiliki misi. Dia pun membangun sebuah lembaga yang dinamakan Daryl Hunt Project untuk kebebasan dan keadilan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat dengan keadilan kriminal, mendapatkan support masyarakat terhadap orang yang dihukum secara nggak adil, dan membantu narapidana memulai hidup mereka lagi setelah mereka keluar dari penjara. Daryl pun menjadi seorang aktivis di mana dia sering sekali public speaking di berbagai sekolah, teater, film festival, dan berkat lembaganya dia berhasil menunda peraturan di North Carolina, di mana selama 10 tahun berikutnya North Carolina tidak mengeksekusi narapidana mereka. Dan sebelum ada reformasi ataupun penundaan dari Daryl, itu North Carolina masuk top 5 di mana mereka sering sekali ya mengeksekusi narapidana mereka. Ya pastinya tujuan si Daryl ini adalah untuk kembali memberikan waktu gitu loh. Mungkin aja narapidana yang mendapatkan hukuman mati tersebut ternyata tidak bersalah. Jadi ini adalah menurut aku sangat-sangat mulia sekali dari Daryl. Oke, sekarang kita masuk ke personal life-nya si Daryl setelah dia keluar dari penjara ya. Nah, mungkin kamu lihat dari luar gitu ya, selama bertahun-tahun dia sangat aktif membela napi, membela orang yang tidak bersalah, namun disalahkan gitu ya. Dia kan kelihatannya aktif dan juga sukses dan happy lah ya. Namun orang-orang yang mengenal Daryl secara personal mengetahui kalau Daryl itu sangat-sangatlah depresi. Jadi tampaknya dia masih belum bisa heal 100% ataupun move on dari pengalamannya di penjara dan juga pengalamannya di mana dia itu dinyatakan bersalah padahal dia nggak bersalah. Ini membuat penyakit mental depresi Daryl sangat-sangat mempengaruhinya. Hingga akhirnya di tahun 2016 teman-teman Daryl sangat khawatir melihat tubuh Daryl yang makin hari makin kurus. Ketika ditanya ya, kenapa kamu kok kurus banget? Si Daryl dengan santai dia bilang, oh ini karena aku punya penyakit kanker stadium 4. Nah temennya takut dong ya, panik gitu ya. Tapi Daryl kayak ya udah, dia tuh kayak menerima nasib aja gitu kan. Dan gak lama setelah temannya sangat prihatin dengan Daryl, pada tanggal 13 Maret 2016, 12 tahun setelah Daryl keluar dari penjara, Daryl ditemukan meninggal di rumahnya. Ketika diotopsi, tidak ditemukan ada secuil pun sel kanker, yang artinya Daryl itu tidak memiliki penyakit kanker. Namun, tim forensik menuliskan kalau penyebab kematian Daryl adalah karena dia menembak dirinya sendiri. Iya guys, jadi dari sini kita bisa lihat ya, tragis banget kehidupan si Daryl Hunt ini. Namun di satu sisi juga kita bisa lihat kalau dia sangat inspiring banget dari bagaimana seorang Daryl itu bisa bertahan dalam ketidakadilan. Setelah itu dia keluar dari penjara dan muncul sebagai aktivis yang ingin membantu orang yang berada di posisi yang sama dengan dia. Dan mungkin kita bisa praktekin ini ya di kehidupan sehari-hari, di mana kalau kita ada lihat orang yang diperlakukan secara tidak adil dan kita yakin banget kalau mereka benar, we have the voice untuk membela mereka, untuk membantu orang-orang yang secara tidak adil itu sudah dijelek-jelekan. Ya nggak sih guys? Aku pengen tahu opini kamu tentang cerita ini. Mungkin kamu pernah melihat kejadian yang mirip di mana gitu ya, mungkin secara lokal. Make sure untuk komen di bawah. Dan iya guys, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick Dear Me Beauty, namanya adalah Dear Lia. Ini adalah Hyper Gloss Lip Balm, and this is the color. Dia lebih ke kayak mauve gitu, cocok banget untuk fall makeup. Dan di atasnya aku pakai Fenty Beauty Fussy. Ini adalah gloss balm, dan kalian pasti udah tahu kalau aku tuh pecinta Fenty Beauty gloss balmnya. Aku koleksi semuanya. Anyway guys, thank you so much for watching. Thank you so much buat kalian yang udah nungguin video aku. Thank you so much for your support, dan aku bakal
bakal upload lebih sering dari sebelum-sebelumnya. I promise guys. Thank you guys. I love you all so much and I will see you in my next video. Bye!